Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh, jamaah kuliah subuh yang senantiasa dimuliakan Allah Ta'ala. Terlebih dahulu mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Lisan kita bersama-sama zikir kalimat tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai detik pagi hari ini kita senantiasa diberikan rahmat, hidayah, nikmat oleh Allah Ta'ala. Panjang umur, sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Senantiasa kita berdoa untuk keluarga besar kita, untuk teman-teman kita, untuk masyarakat kita yang saat ini sedang diberikan ujian sakit. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Dan kita yang sehat, Masya Allah, mudah-mudahan senantiasa istiqomah syukur kita kepada Allah Ta'ala. Pagi hari ini kita sudah awali aktivitas kita dengan beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita dirikan jamaah subuh, Masya Allah ya, walaupun diiringi dengan hujan sebagian tempat kita, tapi tidak menghalangi kita, tidak menghalangi semangat kita untuk bisa rawuh di Masjid Agung ini. Kita makmurkan masjid kita dengan subuh berjamaah. Walaupun niki nek tinggi sare tambah penak banget. Wah niki udan-udan ngeten niki wah turu penak banget Pak. Niku setane terus ngeten niku. Allahu Akbar. Napa mulai nganten anyar Pak. Masyaallah. Digugah subuh Pak, subuh apa imbuh. Nganten anyar. Tapi kita singkirkan halangan, rintangan semuanya itu. Masya Allah. Bismillah. Kita langkahkan kaki kita untuk menuju masjid ini. Subuh berjamaah. Alhamdulillah. Ini syukur kita pada Allah Ta'ala. Lanjutkan zikir bersama, doa bersama, kemudian duduk bersama di majelis ini. Masya Allah, semuanya itu dalam rangka syukur pada Allah Ta'ala. Dalam rangka syukur pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan menjadikan umur kita jadi umur yang berkah ya Allah. Jadi mudah tambah kebaikannya, kebajikannya. Tambah-tambah amal kebaikan yang ringan kita kerjakan dalam rangka menggapai rahmat dan ridha Allah.
itulah umur yang berkah. Sehingga nanti Masya Allah kehidupan kita di akhirat jadi hamba-hamba Allah yang beruntung semuanya. Amin Allahumma amin. Bab teng akhirat niku mengke menungsa nek mboten beruntung manungsa rugi. Nah niki rong golongan niku. Ada segolongan manusia yang mendapatkan keberuntungan, tapi ada golongan manusia yang mendapatkan kerugian. Nah, keberuntungan ini hakikatnya nanti bisa dapatkan swarga. Nah, aku ya, kerugian niki neraka. Sehingga yang disampaikan Allah kepada kita di Al-Hasyr itu yang sering kita dengar, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Ini kata Allah kepada kita, tidak sama nanti antara penghuni neraka dan penghuni surga. Dan penghuni surga sudah jadi hamba-hamba yang beruntung, di hamba yang bejo. Hakikatnya akan dapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keberuntungan didapatkan adalah swarga yang kita idam-idamkan semuanya. Niki sing lenggah niki kabeh do pengen mendapatkan swarga. Kemudian di Ali Imran Allah juga kabarkan kepada kita, sering juga ayat ini kita sampaikan, kita dengarkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zukhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap kita, setiap yang berjiwa, yang bernafas pasti bakal ngalami mati. Nah, ini kabar dari Allah. Nah, semua di antara kita ambekan mati. Ambekan mati. Ruang mati niku mesti entek ambekane. Wong mati kok ambekan leh, wah niku berarti urip oleh Pak. Setiap yang berjiwa mati semuanya. Faman zukhziha wa udkhilal jannata faqad faz. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan di hari kiamat nanti Allah sempurnakan balasan dari amal perbuatan kita. Ketika diberikan kesempatan umur hidup di alam dunia, dari semua apa yang kita kerjakan sempurna dengan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit pun berbuat kebajikan pasti ada balasannya, dan sedikit pun kita berbuat maksiat sempurna juga dengan balasannya. Itu di Al-Zalzalah itu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini surat Zalzalah Pak ini yang siapa berbuat kebajikan sekecil apapun ada balasannya. Berbuat kemaksiatan sekecil apapun ada balasnya, tidak lepas dari pengawasan Allah, dan semuanya dicatat bersama dengan saksinya. Enten catatannya, enten saksi ini perbuatan kebaikan kita itu. Kemaksiatan juga demikian.
Nanti dibalas sempurna oleh Allah Ta'ala. Kayak kalau kita sholat itu, sholat rawatib itu, sholat sunat itu, kita pindah nggon. Kenapa? Biar saksinya banyak. Tempat yang kita pijak untuk kita menghadap Allah, untuk kita sholat itu bisa jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh nggih ya Allah, rumiyin nalika gesang teng alam dunya kula dipijak pendak dinten damel menghadap panjenengan ya Allah. Nah, menjadi saksi. Panjenengan salat sunat nika biar saksinya banyak, pindah sithik, geser sithik. Nah, ini. Tuh, jadi saksi. Ada catatannya, ada balasannya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sungguhnya seluruh amal kita nanti dibalas dengan sempurna di hari kiamat. Ini semuanya, termasuk ini jenengan lenggah di sini. Iya, enten catetane, Pak. Ya lenggah kalih ngontak ngantuk, enten niku ya dicatet. Kok kalih sare catet semuanya nih. Faman zukhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Ada Allah lagi, barang siapa dijauhkan dari surga, dia dimasukkan ke neraka. Dan barang siapa dijauhkan di neraka, maka dia dimasukkan ke surga. Dan yang masuk surga inilah faqad faz, orang-orang yang betul-betul beruntung. Nah, jadi keberuntungan yang hakiki adalah dapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi kita yang lenggah punika masya Allah, istiqomah semuanya, nanti bersama-sama jadi golongannya ahli swarga. Amin Allahumma amin. Binjing bareng-bareng Pak swarga. Amin. Ini janji Allah Ta'ala. Rombongan saking pundi punika? Oh, saking kuliah subuh Masjid Agung Pak. Badhe tindak pundi? Teng swarga no. Sing ngandani sinten? Nika Ustaz Jumroni. Lah ustate pundi? Sek aja senanangan ra sopan ya. Ustate rung teko arep mlebu ndisiki ya. Ustate jamaah banyak, wah. Ngecek dulu kabeh semuanya. Pak Joko ada enggak? Oh enten, wah. Sing kuliah subuh ngurus senden karo ngantuk terus enek nah. Mbon enten, wah. Nih. Ini kabeh dicek semuanya dulu nih. Karena itu dah komplit semuanya. Jenenge Pak Min ora enek nanti. Wah. Malah mangklung-mangklung ning neraka. Iki napa Pak Min? Ndelok nilai kanca-kancane. Ayo swarga. Nih insyaallah nih golongan kita hamba-hamba Allah rombongan swarga. Nih amin Allahumma amin. Nih ya hamba-hamba yang beruntung dijauhkan dari golongan hamba-hamba yang rugi yang akan dapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Quran pun menyampaikan kepada kita golongan hamba-hamba Allah yang bakal dapatkan keberuntungan ini. Hingga banyak sekali disampaikan oleh Allah, dikabarkan oleh Allah kepada kita biar kita masuk di antara golongan ini. Satu, Allah sampaikan Al-Qasas ayat ke-67. Allah sampaikan fa amma man taba wa amana wa amila shalihan fa asa an yakuna minal muflihin. Ini kata Allah, kabar dari Allah untuk kita.
Dan ini pasti karena Quran. Dan ada pun orang-orang yang bertaubat dan beriman serta senantiasa mengerjakan amal kebajikan atau amal kebaikan, maka mereka termasuk golongannya orang-orang yang beruntung. Di antara golongan orang yang bejo, orang yang beruntung, yang Quran kabarkan kepada kita, berarti Allah sampaikan kepada kita, itu golongannya orang-orang yang tobat. Masya Allah semuanya. Tobat itu artinya kembali. Artinya kembali ke jalan yang benar. Ini artinya tobat. Kembali ke jalan yang benar. Dan kita manusia itu al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya dosa itu manusia. Menungso, menus kakean dosa. Nih. Tapi Masya Allah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemurah. Dosa kita sebanyak apapun, kalau kita mau kembali atau mau bertobat, justru kita jadi hamba kekasih Allah. Dia hamba yang dicintai oleh Allah. Karena pada hakikatnya tidak ada manusia yang tidak punya dosa atau tidak punya salah kecuali Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita, Masya Allah, ya Allah, ini setiap saat, setiap hari ini hampir seluruh tubuh kita ini kecipratan dosa. Kecipratan dosa. Ini Masya Allah. Mata kita dosa, tangan kita dosa, telinga dosa, kaki kadang melangkah ke tempat-tempat yang mestinya Allah nggak ridho dengan tempat itu. Kaki kita melangkah ke situ, dosa lagi. Bahkan hati dosa. Itu loh Masya Allah. Kecipratan dosa terus awak ini. Dan kadang orang niat gak dosa. Ya kecipratan dosa. Kula niku mangkat pengajian. Pengajian nyober dhewe. Nah niku bismillah niate ngaji. Niku tenggalan wis dosa tok. Niku teng lampu merah niku mobile mandek. Teng ngarep mobil niku enten wong boncengan sepeda motor lanang wedok. Niku semarake dosa kok. Ora niat dosa nggih, niat gawe dosa mesti kecipratan dosa. Ngarep mobil pas wong boncengan lanang wedok sing boncengke lanang, sing diboncengke wedok kathoke cekak. Wah niku kulite putih mulus niku. Kula kan jero mobil gelem ra gelem wasi kok, Pak. Wililah. Astagfirullah. Alhamdulillah. Ini kira kayak Pak Joko. Ya Allah. Ngarep mobil pas nih Pak. Wah sih aurate wong wedok jentit niku bokonge. Ya Allah. Iki malah nyedite ustaz ini. Ya. Niku dosa ta niku. Tapi ngaten niku gelem ra gelem ya kudu wasi. Hukume wajib niku. Bab darah diwasi kaya ketubruk. Itu wis dosa tok. Tapi Allah Maha Pengasih tadi, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemurah. Lisanmu mau bertobat kepada Allah Ta'ala, hiasi itu dengan istighfarmu kepada Allah Ta'ala. Dosa-dosa yang seperti itu bisa retak, bisa gugur. Bisa gugur. Bahkan orang-orang yang senantiasa bertobat ini dari dosa-dosanya dikasih Allah.
Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini Al-Baqarah. Allah sampaikan kepada kita, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Ketika kita sudah bertobat, dicintai oleh Allah Ta'ala. Kalau sudah dicintai oleh Allah Ta'ala, pasti kita akan dilindungi, pasti kita akan dicukupi, pasti kita akan dijaga, diselamatkan, dimuliakan. Wong dicintai Bapak. Dicintai oleh Allah, zat yang punya langit, punya bumi dengan seluruh isinya semuanya. Kalau bertobat kepada Allah, dan Allah, kita jadi hamba yang dicintai. Maka setiap saat Bapak semuanya, karena kita pasti kecipratan dosa, baik yang disengaja pun yang tidak sengaja, maka setiap hari kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Tobat kepada Allah Ta'ala. Rasulullah juga setiap hari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun sebagai umatnya kudu ngikuti, kudu niru. Kalau kita pengen dosa-dosa kita dirontokkan jadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Kita sudah sering dengar kisah yang disampaikan Rasulullah itu, supaya kita nggak putus asa dengan dosa yang pernah diperbuat. Kita nggak boleh putus asa, harus terus berusaha mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dan kita sering dengarkan kisah disampaikan Rasulullah. Kita sering hadir di majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis pengajian, disampaikan oleh penceramahnya seorang yang dosanya sudah luar biasanya, mau main madet mendem, wis basa sing elek-elek kabeh wis dilakoni, basa sing elek-elek kabeh wis komplit plit mateni wong mendak dina niku, ora cocok pateni, wah niku preman tenan iki. Ini kan dosane kathah, tapi tobat kepada Allah Ta'ala, tobat kepada Allah Ta'ala. Itu penting ngapura Gusti Allah. Niku di ngapura dening Gusti Allah. Begitu tobatnya dari lubuk hati, betul-betul ikhlas, ya, betul ikhlas. Kemudian betul-betul menyesal telah berbuat maksiat yang dikerjakan itu, betul-betul nyesal, betul-betul ketun, ya, menyesal di hati. Kemudian janji tengah hatinya dhewe, aku mandek saka perbuatan. Itu wong tobat tuh ngaten niku. Di ketun terus janji ora baleni meneh. Nah, ben pendak bengi mendem terus teler terus pokoknya ketun terus janji ora bakal wanti-wanti ngasih aku nyekel botol iki. Nah, itu teler itu berhenti, berjanji tidak ngulangi. Kemudian diiringi dengan lisan yang senantiasa beristighfar kepada Allah Ta'ala. Ini sepertinya setiap saat kita sampaikan terus nih, ajak-ajak tentang jaluk ngapura nih, ajak jaluk ngapura. Menungso niku terus endi dosa, gadwane dosa niku nak pengen selamat ya jaluk ngapura. Di hamba-hamba Allah yang beruntung, yang bertobat. Fa amma man taba wa amana wa amila shalihan fa asa ayyakuna minal muflihin. Kemudian berikutnya lagi kata Allah Ta'ala yang diabadikan dalam Quran Al-Hasr juga ini di ayat ke-9. Allah sampaikan, wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun.
Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dipelihara dari sifat kikir dirinya, mereka itulah golongannya orang-orang yang beruntung. Maksudnya dijaga, dihindarkan dari sifat kikir. Nah, mereka itu jadi golongannya hamba-hamba Allah yang beruntung. Dihindarkan dari sifat kikir. Kikir, bakhil, pelit, bin medit. Sering kita sampaikan wong cetil, dihindarkan dari cetil. Itu golongan orang yang beruntung. Artinya jadi hamba-hamba Allah yang dermawan. Jadi hamba-hamba Allah sing lomo. Ini golongan hamba-hamba Allah yang beruntung. Insya Allah niki sing rawuh niki wong sing lomo kabeh. Dihindarkan dari sifat cetil. Sering kita sampaikan ya, sering kita sampaikan. As-sakhiyu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Wong sing loman niku kata Rasulullah cedhak kalih Gusti Allah. Cedhak kalih manungsa. Niku wong nak lomo niku cedhak kalih manungsa. Disenengi manungsa. Nek lomo niku. Nggih, Pak. Ini kata Rasulullah kan ya. Dan ini memang benar. Kita kan kalih wong lomo mesti seneng. Seneng nyedak. Dekat dengan manusia. Lomo itu ya. Kemudian dekat dengan surga. Cedak Gusti Allah, cedak manusia, cedak swarga. Jeneng kabeh to. Kemudian tebih saking neraka. Niki wong sing loman kata Rasulullah. Sebaiknya orang yang bakhil, al-bakhilu ba'idun minallah. Tebih saking Gusti Allah, ba'idun minan nas. Tebih kalih manungsa, Pak. Wong cetil niku adoh kalih manungsa. Lha enten wetah Jawa pager mangkok luwih becik daripada pager tembok. Ini artinya apa? Ini luar biasa nih ya. Jadi hamba Allah yang lomo peduli dengan orang lain, peduli dengan tetangga. Dimasak apa kemawon, niku diakai. Paling enggak diakai dudoi. Habis itu tangga-tangga niku ampun diwenehi ambune tok. Ampun diwenehi ambune tok. Wah niku Pak mene pendak dina nyoto, pendak dina ngguli, pendak dina tongseng, belas rata nyiprat. Wah ini ampun ya. Wah akeh pendak dina niku diteri terus. Ora ketang duduh tok. Ampun tok. Ora ketang duduh tok. Iki kok semenake kok duduh tok, daginge blas ora enak. Ini lumayan pun peduli ini. Ada orang yang peduli kepada tetangga, kepada masyarakat dengan kedermawanan kita, dengan lomane awake dhewe itu dekat dengan Allah. Tapi yang cetil, itu tebih saking Gusti Allah, tebih kalih manusia, tebih kalian swarga. Masya Allah, sampai di akhirat pun. Cedak kalian neraka. Masya Allah. Ampun, tambah sugih, tambah cedile. Wah niku masya Allah. Enten mboten Pak. Enten mboten niku. Wong tambah sugih tambah cedil. Lah kok nganyelake to niku. Nganyelake. Masya bahkan karo awake dhewe cedil niku. Arep jajan 5.000 niku sing mikir-mikir wis nganti mumet, Pak. Tuku apa ora ya?
tuku pora ya. Tuku pora ya. Wis nggur tuku pora kalih numpak mobil niku. Niku ajeng ngetokke 5.000 teng awake dhewe. Tuku es dawet cendol niku. Wis sing mikir. Wis akhire nggur mikir tok teko omah neh ra sida tuku le, Pak. Masyaallah. Karo awake dhewe cethil. Bahkan wong cethil kalih wong cethil niku ya ora seneng, Pak. Adalah awake dhewe cethil lho, Pak. Ya. Kaya tebih saking Gusti Allah, tebih kalian swarga. Kayaknya hamba-hamba Allah yang dijaga dari sifat kikir, sifat pelit, sifat cedil menika. Jadi hamba-hamba yang artinya hamba Allah yang loman, yang dermawan, nyah untuk kebajikan, untuk kebaikan, untuk orang lain juga peduli. Nah, ini jadi hamba Allah yang beruntung. Sing loman. Nih kata Allah dalam Al-Quran kata Al-Hasyr ayat ke-9. Dan banyak sekali ya, golongan hamba-hamba Allah yang beruntung. Kita sampaikan seperti ini biar kita berusaha masuk di dalamnya. Orang yang bertobat jadi kekasih Allah, orang beruntung. Saya setiap hari bertobat. Saya setiap hari bertobat. Ada dosa-dosa yang tidak sengaja bagian kita kerjakan. Ini perhati anggota tubuh kita. Dia nggak disengaja kadang-kadang dosa, apalagi yang disengaja. Maka setiap hari tobat kepada Allah Ta'ala. Apalagi mau tidur itu semuanya, tutup semua aktivitas kita dengan tobat kepada Allah Ta'ala. Kalau mau tidur jangan lupa kita bertobat, istighfar, astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik. Itu diantara zikirnya. Kok tidur terus ra iso tangi, bablas meninggal. Masya Allah, kalimat terakhir yang terucap dari lisannya ya kalimat tobat niku. Ucap yang terakhir. Makanya Masya Allah luar biasa ya, bertobat kepada Allah Ta'ala. Jadi hamba-hamba Allah yang beruntung, kemudian hamba yang dermawan, terjauhkan dari sifat kikir, bakhil bin pelit alias medit, juga jadi hamba Allah yang beruntung. Dan masih banyak insya Allah kita sampaikan kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit bersamaan dengan hidayahnya Allah Ta'ala, akhirnya kita jadi hamba-hamba Allah yang senantiasa ringan dan istiqomah dalam kebajikan ini. Jadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.